Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diprayuda Putra Anwar dengan NIM 22137091. Di sini saya akan membuat video praktikum survei dan pemetaan dengan judul membuat garis lurus terhalang bangunan, hari tanggal 6 Oktober 2022. Lokasi praktikum samping labor fisika UNP. A. Tujuan praktikum. 1. Mahasiswa dapat membuat garis lurus walaupun terhalang bangunan. 2. Mampu menggunakan alat-alat sederhana dan menerapkan prinsip Pitagoras di lapangan. 3. Mengukur, menghitung, dan menganalisa hasil pengukuran di lapangan. 4. Menggambarkan hasil pengukuran. 5. Dapat mengetahui, mengenal kesulitan dalam pengukuran dan cara mengatasinya. B. Landasan teori. Membuat garis lurus terhalang bangunan, maksudnya pembuatan garis lurus tidak dapat dibuat secara langsung, tetapi ada rintangan. Rintangan tersebut antara lain dapat berupa jalan kereta api, sungai, atau bangunan. Dalam pembuatan garis yang ada rintangan menggunakan pertolongan dari pertambangan. Segitiga siku-siku dengan perbandingan 3:4, 4:5, ataupun ukuran lainnya yang menggunakan prinsip segitiga siku-siku. Membuat garis lurus di lapangan merupakan sesuatu yang penting pada pengukuran lahan pada pertambangan. Hal ini akan ditemui pada saat pengukuran lahan yang akan ditambang. Namun di lapangan tidak selamanya pembuatan garis lurus berjalan mulus. Terkadang pembuatan garis lurus terhalang bangunan dan menghalangi bangunan. Alat dan bahan. 1. Yalon. 2. Penukur. 3. Kompas. 4. Pita ukur. Dan yang D, keselamatan kerja. Yang pertama, gunakan pakaian praktek lengkap pada saat pengukuran. 2. Mahasiswa diwajibkan memakai sepatu. 3. Pastikan jumlah alat yang dipinjam agar tidak terjadi kehilangan. Hindari kerusakan dan kehilangan alat. 5. Konsentrasi dan pusatkan perhatian pada pekerjaan supaya kita mengerti apa yang disampaikan pada saat penerangan. 2. Langkah kerja. Mengukur garis lurus di lapangan yang terhalang bangunan. A. Pasang yalon di sisi samping dengan gedung agar bisa terlihat dari sisi seberang bangunan titik A dan titik B. B. Pasang satu yalon lagi di depan gedung dengan syarat yalon ketiga segaris dengan yalon titik A dan juga segaris dengan yalon titik B. C. Ukur jarak 2 meter dari yalon C ke arah yalon titik B dan 1,5 meter ke arah yalon titik A. D. Ambil garis lurus 4 meter dari yalon titik C ke arah yalon titik A, kemudian tegakkan yalon titik D. E. Buat lagi segitiga siku-siku dengan panjang ke arah yalon titik B 2 meter dan panjang ke arah yalon titik A 1,5 meter. F. Tegakkan yalon lagi segaris dengan yang diukur 2 meter ke arah yalon titik B tadi, sehingga menghasilkan 2 buah yalon yang segaris dengan yalon titik B. G. Ulangi langkah titik E dan titik F dan buat satu lagi segitiga. H. Jika jumlah yalon tidak mencukupi, gantikan dengan pen ukur dan diikat dengan pita merah agar terlihat. I. Lakukan hal yang sama pada sisi yalon seberang. Sketsa gambar kerja. Inilah sketsa kita pada waktu pengukuran. Dan F hasil pengukuran. Nama garis G, F, I, O, C, J. Dengan jarak 19,4 meter. Yang F 38,2 meter, yang I 34,2 meter, yang O 4 meter, yang C 2 meter, yang J 30,2 meter. Dan gambar yang ada di militer block adalah sebagai berikut. Dengan garis 1, garis lurus, yang garis penyambung yaitu garis yang berbaris. Dan garis yang lurus yaitu dinamakan dengan pen ukur. Dan inilah gambar kerja kita. G. Analisis data, yaitu yang pertama panjang G sama dengan 19,4 meter, panjang F sama dengan 38,2 meter, panjang I sama dengan 34,2 meter. Dan IG sama dengan FH. H sama dengan 34,2 dikali 19,4 per 38,2. Dan kita akan mendapatkan hasil 17,4 meter. Setelah didapatkan analisis panjang H, sesuaikan hasil analisis dengan pengukuran. Kemudian setelah sesuaikan dengan, cari lagi beberapa panjang L, lalu sesuaikan lagi dengan hasil pengukuran. Itu titik H dibagi titik I.
L dengan J. L sama dengan titik HJ dibagi titik I. L sama dengan 17,4 dikali 30,2 per 34,2. Dan kita akan mendapatkan hasil 15,4 meter. Masukkan nilai analisis panjang L ke dalam pengukuran L dengan menggunakan nilai titik H dan titik L sesuai hasil perhitungan. Dapat dinyatakan bahwa titik BMN adalah segaris. Maka didapat menggunakan prinsip Pythagoras dapat dicari beberapa panjang garis R. R2 sama dengan G2 ditambah R2. R2 sama dengan 19,4 pangkat 2 meter ditambah 38,2 kuadrat meter. R kuadrat sama dengan 42,8 meter. Dan itulah hasilnya. Panjang garis terhalang bangunan adalah 4,28 meter. Kesimpulan yang kita dapat pada praktikum ini adalah yaitu yang dengan pertama kesimpulan pengukuran garis lurus yang dilakukan bangunan di lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan Pythagoras. Dan yang kedua, pembuatan garis tegak lurus di lapangan dapat dibuat dengan cara pertolongan dari pengembangan segitiga siku-siku, yaitu 3:4 dan 4:5. Didapatkan panjang garis yang terhalang bangunan 42,8 meter. Saran saya pada praktikum ini adalah saat menggunakan pita ukur sebaiknya ketinggian pita ukur harus diperhatikan sebelum membaca skala pengukuran. Ketelitian harus tetap dijaga ketika pembacaan hasil ukuran supaya valid dan tidak terjadi kesalahan. Baiklah, segitulah analisis dari praktikum yang ketiga. Saya di Prayoga Putra Anwar mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.